Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Umukaroma. Saya dari tingkat 3B Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang azas-azas umum toksikologi. Yang pertama, ada kondisi efek toksikologi. Kondisi efek toksikologi suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan suatu zat tersebut secara utuh atau metabolismenya dalam sel sasaran atau efektivitas interaksinya dengan sel sasarannya. Jumlah zat kimia ataupun metabolismenya di sel sasaran akan mempengaruhi efek toksiknya. Kondisi efek toksik meliputi kondisi pemejaan, kondisi paparan zat kimia, dan kondisi makhluk hidup. Selanjutnya, ada mekanisme efek toksikologi. Ada dua. Yang pertama, mekanisme luka intraseluler. Yang kedua, dan ada mekanisme luka ekstrasel. Yang pertama, ada mekanisme luka intraseluler. Di dalam tubuh zat beracun mungkin berada dalam tubuh zat kimia induk atau dalam bentuk metabolisme yang relatif. Misalnya, ion karbonium epoksida radikal bebas sebelum berada di dalam sel sasaran. Yang kedua, ada mekanisme luka ekstrasel. Mekanisme luka ekstrasel, kelangsungan hidup sel bergantung dalam aneka ragam faktor lingkungan ekstrasel yang pada dasarnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan metabolik berasal dan pengaturannya beraktivitas sel. Selanjutnya, ada wujud efek toksik. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Terwujud dalam efek toksik biokimia antara lain penghambat respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan pasokan energi. Selanjutnya, ada sifat efek toksik. Ada dua. Terdapat dua jenis sifat efek toksik zat beracun, yakni terbalikan atau tak terbalik. Ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalik meliputi bila racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Yang kedua, ada efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Yang ketiga, ada ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Dan selanjutnya ada sedang. Ciri khas dari wujud efek toksik yang bersifat tak terbalik meliputi: yang pertama, ada kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Yang kedua, ada pemejaan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang bersifat sama, sehingga kemungkinan terjadinya penumpukan efek toksik. Yang ketiga, ada pemejaan dengan takaran yang sangat kecil dalam efek toksik yang efektif dengan yang ditimbulkan oleh pemejaan racun dengan toksikan besar dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada uji toksisitas ekstrak etanol dan belimbing buluh menggunakan metode Brine-Shrip-Lethality Test. Merupakan salah satu metode screening awal pengujian senyawa sitotoksik. Kanker merupakan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya secara pasti, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti merokok atau terkena paparan asap rokok, mengonsumsi alkohol, paparan sinar matahari pada kulit, obesitas dan diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan infeksi yang berhubungan dengan kanker. Metode pengujian Brine-Shrip-Lethality Test atau BSLT dengan menggunakan larva udang dianggap memiliki
berkorelasi dengan daya sitotoksik senyawa anti kanker. Selanjutnya, ada hasil dari screening fitokimia. Di sini kita bisa lihat bahwa ada flavonoidnya berketerangan positif sampai steroid atau terpenoid itu berketerangan positif, yang artinya tanpa ada kesalahan. Dan di sini kalau alkohol itu endapan merah atau jingga, hasilnya endapan hijau gelap dengan berketerangan negatif, dan alkaloid endapan coklat dengan hasil endapan hitam dan berketerangan negatif, dan sampai endapan putih dengan hasil endapan hijau gelap itu berketerangan negatif. Selanjutnya, ada data hasil pengamatan kematian larva setelah 24 jam perlakuan. Di sini kita bisa lihat ini kontrolnya. Ini ada segini, kita bisa lihat, kita bisa baca sendiri. Yang jumlah larva udang yang mati itu cukup banyak, dan totalnya itu juga ada yang paling bawah ini 28 paling banyak. Oke. Dan selanjutnya penelitian ini menggunakan sampel uji daun belimbing yang diekstraksi menggunakan metode maserasi. Proses ekstraksi dengan teknik maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengadukan pada suhu ruang. Keuntungan cara ini mudah dan tidak perlu pemanasan sehingga kecil, kemudian bahan alami tidak merusak atau terurai. Proses maserasi dilakukan dengan menggunakan penyari etanol 70 pada Simplicia belimbing sehingga diperoleh ekstrak 20 gram dan didapatkan persen rendemen sebesar 10. Uji toksisitas ekstrak etanol daun belimbing dilakukan dengan metode BSLT. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dari kalian sangat berarti bagi saya untuk menambah nilai. Jangan lupa like ya guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.